Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, social distancing dan self-isolation yang saat ini dikampanyekan dan diterapkan dengan slogan belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, pastilah memiliki konsekuensi yang tidak kecil. Mulai dari kebosanan, pemasukan banyak orang yang mengalami penurunan drastis, toko-toko dan restoran sepi. Saya sendiri memiliki beberapa teman yang sudah menutup restoran dan usahanya. Belum lagi berbagai macam program kerja ditunda bahkan dibatalkan. Dan tidak sedikit yang bukan hanya bekerja di rumah, tapi memang sudah dirumahkan. Belum lagi ada banyak acara ditunda dan dibatalkan, seperti banyak acara-acara lamaran yang ditunda, dan banyak resepsi pernikahan yang dibatalkan. Dan ini baru sebagian akibat dari social distancing atau self-isolation, khususnya saat kita benar-benar tidak keluar rumah untuk memutuskan rantai virus COVID-19. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, konsep ini memang berat dan banyak yang harus dikorbankan, sehingga sekilas terlihat merugikan. Tapi sebelum kita terlalu jauh berpikir negatif, mari kita renungkan sebuah sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang membayar semua kerugian yang kita alami saat kita berada di rumah dan membuat orang beriman tersenyum dan begitu positif dengan konsep ini. Dalam penggalan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falaisa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid." Maka tidak ada seorang pun saat terjadinya ta'un atau wabah, ia berdiam diri di rumahnya dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau muhtasibah. Ia mengetahui dan yakin bahwa tidak ada yang menimpa dia kecuali apa yang Allah telah tetapkan padanya. Tidaklah ia melakukan hal-hal di atas kecuali ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad, dan redaksi yang baru saja kita dengar adalah lafadz Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dengan syarat Imam Bukhari. Mari kita simak keterangan ulama dari hadis di atas. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwa konsekuensi yang tersurat dari hadis ini adalah barang siapa yang memiliki kondisi atau sifat seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis di atas, maka ia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Walaupun dia selamat dan tidak meninggal dunia, ia tetap mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hal ini disampaikan dalam Fathul Bari, dan hal ini juga disampaikan Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari. Allahu Akbar. Seperti pahala orang yang mati syahid. Oleh karena itu, mari kita penuhi persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis di atas. Yang pertama, berada di rumah dan tidak keluar karena melarikan diri dari wabah. Yang kedua, sabar dan tidak panik, tidak galau, yang menerima ketetapan Allah dan ridho terhadap takdirnya, serta tidak keluar karena melarikan diri dari rumah atau daerah tersebut. Yang ketiga, muhtasib, artinya ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita berada di rumah, kita niatkan mengharapkan pahala dari Allah. Dan yang keempat, ia yakin bahwa apapun yang terjadi padanya adalah ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak galau, tidak panik, serta tidak menyesali mengapa ia berada di rumah atau daerah tersebut. Jika semua kriteria di atas kita penuhi, insya Allah kita akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Saudaraku, memang social distancing dengan tetap berada di rumah merugikan banyak orang secara duniawi. Namun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti dengan ganjaran dan pahala yang jauh lebih besar, sehingga kerugian duniawi yang dialami seseorang benar-benar terbayarkan, dan memang mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid
tidaklah mudah, butuh pengorbanan dan butuh perjuangan. Terakhir, ada catatan khusus. Apabila ada seseorang berniat dan bertekad untuk berada di rumah untuk mendapatkan pahala orang yang mati syahid, namun ia harus keluar dari rumahnya karena alasan syar'i, maka insya Allah ia tetap dapat pahala orang yang mati syahid. Contohnya seperti pejuang medis yang berjuang merawat, mengobati pasien yang terinfeksi, atau orang-orang yang memang harus keluar dari rumahnya karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalilnya sebagaimana redaksi hadis di atas, namun dalam riwayat Sahih Bukhari. Karena dalam riwayat Sahih Bukhari redaksinya adalah fi baladi, artinya di negerinya atau di kotanya atau di daerahnya. Dan redaksi ini lebih umum dari redaksi yang diriwayatkan Imam Ahmad di rumahnya. Dan kita bisa cek juga keterangan Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un, dan juga Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Selamat berjuang meraih pahala syahid, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.